Kembali kami menyapa dalam tayangan update informasi perakiraan cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang akan berlaku Jumat 22 Agustus 2025. Bersama saya Maria Claudiana Jiling, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 90W terpantau di perairan timur Filipina dengan kecepatan angin di pusat tekanan mencapai maksimum 15 knot atau kurang lebih 30 km per jam. Sistem ini bergerak ke arah barat-barat laut dan membentuk daerah perlambatan angin atau konvergensi dan pertemuan angin atau konfluensi yang memanjang dari Laut Sulu hingga Pulau Luzon. Potensi sistem ini untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada pada kategori rendah. Sementara itu, sirkulasi siklonik diprediksi berada di Samudra Pasifik di utara Papua Barat yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga Samudra Pasifik timur Filipina. Daerah konvergensi lain terpantau memanjang dari pesisir barat daya Bengkulu hingga Sumatera Selatan, kemudian dari pesisir selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Selat Makassar bagian selatan hingga Kalimantan Selatan, di Laut Sulu hingga Filipina bagian selatan, dari Teluk Bone hingga Sulawesi Tengah, di Laut Sulawesi, kemudian dari Laut Halmahera hingga Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan baik di sekitar sirkulasi siklonik, kemudian di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang perlu diwaspadai di wilayah-wilayah yang ditandai dengan simbol berwarna kuning. Kemudian potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di wilayah-wilayah yang ditandai dengan simbol berwarna jingga, yaitu yang terdapat di Kepulauan Bangka Belitung, kemudian di Maluku Utara dan juga di Maluku, dan juga potensi angin kencang yang ditandai dengan warna biru, yaitu di wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga di wilayah Aceh. Sobat BMKG, peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih besar dari 25 knot atau low level jet terpantau di Teluk Karpentaria, kemudian di Laut Arafuru, pesisir selatan Papua Selatan dan Teluk Koral yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Waspadai ketinggian gelombang yang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, waspadai adanya potensi banjirop yang diperkirakan terjadi di pesisir Sumatera Utara, kemudian pesisir Kepulauan Riau, pesisir Kepulauan Bangka Belitung, pesisir Banten, pesisir Jakarta, pesisir Jawa Tengah, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Nusa Tenggara Timur, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Kalimantan Barat, dan pesisir Sulawesi Utara. Waspadai suhu udara yang cukup tinggi berkisar antara 32 hingga 33 derajat Celcius, terutama bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Mataram, Kota Palangkaraya, Kota Kupang, Kota Pontianak dan sekitarnya, terutama bagi Sobat yang ingin beraktivitas di luar ruangan. Selanjutnya kita simak perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Kita awali dari Pulau Sumatera. Kota Banda Aceh umumnya diperkirakan cuaca berawan, sementara di Kota Padang diperkirakan berawan tebal. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Kota Medan. Waspadai potensi hujan yang disertai kilat maupun petir yang diperkirakan terjadi di Kota Pekanbaru dan Kota Tanjung Pinang. Masih dari Pulau Sumatera, potensi hujan ringan juga diperkirakan terjadi di Kota Bengkulu dan Kota Jambi. Sementara di Kota Palembang dan Pangkal Pinang diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Waspadai potensi hujan petir yang diperkirakan terjadi di Kota Bandar Lampung. Kita beralih ke Pulau Jawa. Kota Yogyakarta diperkirakan cuaca umumnya berawan tebal, sementara Kota Surabaya diperkirakan cuaca berkabut. Sementara itu Kota Serang, Kota Jakarta, Bandung, dan Semarang diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Kota Kupang umumnya diperkirakan cuaca cerah berawan, sementara di Kota Mataram umumnya berawan tebal. Untuk Kota Denpasar diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke Pulau Kalimantan.
Kota Pontianak, kemudian Kota Palangkaraya, dan Samarinda diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara perlu diwaspadai potensi hujan yang disertai kilat maupun petir yang diperkirakan terjadi di Kota Tanjung Selor dan Banjarmasin. Selanjutnya untuk Pulau Sulawesi, Kota Makassar, Kota Kendari, Gorontalo, dan Manado diperkirakan cuaca umumnya berawan tebal. Sementara Kota Palu dan Mamuju diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Indonesia Timur, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Kota Ambon, kemudian Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan juga Merauke. Sementara potensi hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Kota Sorong. Waspadai potensi hujan yang disertai kilat maupun petir yang diperkirakan terjadi di Kota Ternate dan Nabire.